Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Imron Jainuddin dari channel Rons Official. Oke, baik. Saya Imron Jainuddin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, dengan tugas mata kuliah Final Proyek Literasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Agung Susilo Yuda Irwan. Oke, sekarang saya akan memaparkan terkait cyberbullying. Ya, cyberbullying adalah perundungan yang terjadi di dunia digital seperti melalui media sosial, pesan singkat, email, atau platform online lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menyakiti, mempermalukan orang lain, atau mengancam atau mengintimidasi seseorang secara emosional dan psikologis, ya, mengganggu psikologisnya. Bentuk cyberbullying ini bisa berupa komentar kasar, penyebaran hoax atau penyebaran rumor, pelecehan seksual, pelecehan verbal, ancaman, hingga penyebaran informasi pribadi tanpa izin, ya, karena itu terjadi di dunia maya. Cyberbullying ini dapat menyebabkan dengan cepatnya atau sulit dikendalikan, sehingga dapat berdampak serius pada korban seperti stres, depresi, atau bahkan gangguan kesehatan mental. Bahkan ada yang bunuh diri. Mengapa sih cyberbullying ini berbahaya? Nah, cyberbullying ini sangat berbahaya loh. Berbahaya, berbahaya secara psikologis, ya. Ini teh berbahaya itu karena bisa terjadi kapan saja. Berbeda dengan bullying biasa, cyberbullying ini teh tidak mengenal batas waktu atau tempat. Bullying biasa itu seperti berhadap-hadap dengan dua mata, ya. Kalau cyberbullying ini di teknologi seperti komentar dan lain-lain, ya. Ini contohnya kapan saja cyberbullying ini teh. Terus yang kedua itu ada anonimitas pelaku. Pelaku ini sering menggunakan akun palsu, ya, sehingga sulit dilacak. Contohnya seperti buzzer, ya, buzzer seperti itu, ya. Yang komentar ini biasanya itu yang akun-akun palsu loh, seperti itu, ya. Sekarang yang ketiganya, dampak yang sangat luas, ya. Komentar negatif dapat menyebar dengan cepat dan sulit dihapus, ya, karena komentar lagi, seterusnya. Terus selanjutnya, dampak psikologis ini yang parah. Korban ini sering merasa tersosialisasi, stres, atau bahkan mengalami depresi. Dampak yang parah pada korban cyberbullying itu akan berdampak seperti stres, memikirkan tentang media sosialnya, terkait dari pribadinya, bahkan ada yang bawa keluarga sehingga dihina dan lain-lain. Nah, itu maka cepat depresi. Makan ada loh yang sungguh bunuh diri. Bentuk-bentuk cyberbullying itu ada 5. Yang pertama itu doxing. Doxing itu menyebarkan informasi, ya, informasi pribadi seseorang tanpa izin, seperti alamat rumah atau nomor telepon. Contohnya, membeberkan data pribadi seseorang, ya, dengan maksud mencemarkan nama baiknya, ya. Nama-nama disebarluaskan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP, nomor rumah, alamat, sehingga itu sangat berbahaya, ya. Karena itu kita harus menjaga privasi kita, ya, karena itu harus berdampak. Dampak itu sangat-sangat stabil banget. Terus selanjutnya, harassment atau pelecehan. Nah, mengirim pesan atau komentar yang kasar itu, mengancam atau menghina secara berulang, ya. Contohnya, mengirim pesan kebencian atau komentar negatif di media sosial. Contohnya nih, saya upload di Instagram, ya. Dengan upload Instagram itu saya dengan posisi biasa aja gini, terus ada yang komentar, ih kamu itu jelek, ih kamu itu seperti ini, ih kamu wanita, itu berdampak sangat pelecehan, hal-hal yang negatif yang bikin seseorang itu sakit hati sehingga terhina, seperti itu. Oke, selanjutnya itu cyber talking, mengutip seseorang secara digital dengan tujuan menakut-nakuti atau mengancam, ya. Contohnya, mengikuti semua aktivitas online korban dan mengirim ancaman secara terus-menerus. Ancaman, contohnya nih, apabila kamu tidak melakukan sesuatu kepada saya, maka aku akan, contohnya, saya akan membeberkan nama lengkap, atau akan di nomor HP-nya dipinjolkan,
atau hal-hal yang mengancam ini bersikap negatif lah ya. Selanjutnya impersonation atau pemalsuan identitas. Nah, berpura-pura menjadi orang lain untuk menyebarkan hoax atau merusak reputasi korban. Ya, contohnya membuat akun palsu atas nama seseorang yang menyebarkan konten negatif. Contohnya nih, saya kan udah punya akun Instagram nih. Nih ada satu lagi akun Instagram, padahal bukan punya saya. Itu satu Instagram itu punya orang lain yang pelakunya nih teh tidak bertanggung jawab, sehingga akun kedua milik saya padahal bukan milik saya itu mengupload yang bersikap negatif atau menjelek-jelekan orang lain seperti itu ya. Selanjutnya exclusion atau pengucilan, mengeluarkan seseorang dari komunitas ya atau grup online dengan sengaja. Contohnya menghapus seseorang dari grup percakapan dan mempermalukannya di grup, di chat. Kan sekarang kan ada WhatsApp ya, di tahun sekarang ini mempermalukan di WhatsApp ya, mengucilkan seseorang itu tidak boleh. Itu termasuk cyberbullying. Contoh kasus cyberbullying teman-teman nih, contohnya dampak akademik dan pekerjaan. Kan artis-artis banyak nih sekarang nih, artis-artis ini ada yang sering dihoaxkan, digosipkan, contohnya menjelek-jelekan martabatnya, sehingga itu banyak hoax terjadi. Contohnya si Budi ya, artisnya namanya Budi. Nah, si Budi ini terancam kasus narkoba, padahal mah tidak sama sekali si Budi ya. Pihak tidak bertanggung jawab itu si pelaku tersebut menyebarkan hoax ya, hoax bahwasannya si Budi ini narkoba, ada ini fotonya gini nih, di sana, di sini, tempatnya di sini, padahal itu bukan. Itu padahal hoax, ambil dari foto-foto lain dan sejenisnya ya. Itu berdampak sangat harus diwaspadakan ya. Oke, selanjutnya itu cara mencegah dan menanggulangi cyberbullying nih. Untuk korban nih, pertama, jangan merespon pelaku, mengabaikan saja, seringkali lebih efektif daripada membalas. Contohnya nih, komenan, ada saya nih buat postingan, nah ada komenan negatif ya, ini tidak boleh membalasnya, udah biarkan saja. Ibaratkan dia itu sedang menghina ya, kita ini jangan dengarkan, anggap saja itu sebagai angin ya, atau jangan dengarkan. Selanjutnya itu simpan bukti cyberbullying ya. Apabila ada yang komen yang negatif, kalian screenshot saja atau disimpan ya, bukti cyberbullying tersebut, simpan, tangkap layar, di komentar atau di screenshot ya, atau pesan sebagai bukti jika diperlakukan. Apabila kalian benar-benar sakit hati atau benar-benar ini udah kelewatan, kalian cuma screenshot ya, lalu kalian laporkan saja ke pihak berwenang, contohnya polisi, seperti itu. Selanjutnya itu blokir dan laporkan akun pelaku ya, gunakan fitur blokir dan laporkan di media sosial. Contohnya nih, ada yang komentar negatif, menjelek-jelekan atau mengecilkan ya, kalian cukup pencet profilnya, lalu kalian blokir akun tersebut dan laporkan ya, insya Allah akun tersebut akan hilang, seperti itu. Oke, selanjutnya itu cari dukungan ya, bicarakan masalah ini dengan keluarga, teman, atau pihak yang bisa membantu ya. Apabila kalian menjadi korban cyberbullying, kalian tuh jangan hanya diam saja ya, kalian tuh harus berbicara kepada orang tua yang dekat. Apabila tidak ada orang tua atau dukungan keluarga, teman, atau pihak yang bisa membantu, contohnya seperti polisi, psikolog, dan lain-lain. Untuk masyarakat, jangan ikut menyebarkan komentar negatif. Stop menyebarkan hate speech and hoax. Apabila ada nih, biasanya nih grup-grup keluarga nih, ada yang mengirimkan video-video nah, yang mengirimkan itu, salah satu keluarga itu tidak melihat secara detail itu berita tersebut itu hoax atau tidaknya nih ya. Harusnya kita itu apabila menerima suatu informasi, kita harus cari-cari lihat dulu, ini benar tidak ya informasi tersebut. Nah, seperti itu. Apabila benar, silahkan kirim. Apabila salah, jangan dikirim. Itu kan menyebabkan hoax apabila tidak benar-benar nyata. Oke, selanjutnya kedua itu laporkan cyberbullying ini yang terjadi ya, jangan hanya diam saja jika melihat cyberbullying terjadi, sama seperti tadi sama. Terus selanjutnya itu edukasi tentang etika digital, gunakan media sosial dengan bijak dan
penuh tanggung jawab. Nah, sekarang udah nggak aneh nih ya, anak-anak kecil ya banyak yang main HP. Harusnya tuh orang tua itu bisa menjaga atau bisa menggunakan tepat waktu dengan si anak tersebut. Kan banyak anak-anak sekarang itu yang banyak main HP sehingga lupa dengan sholatnya, ibadahnya, hingga lupa dengan Tuhannya. Ya, akibat apa? Main game sehingga ada yang melawan orang tua dan lain-lain. Oke, selanjutnya peran hukum nih dalam cyberbullying. Ya, ini cyberbullying ini ada loh undang-undangnya. Undang-undang ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi nih, Elektronik UU ITE pasal 27 ayat 3 ya, atur tentang pencemaran nama baik di dunia digital ya. Terus itu pelaku dapat dipenjara hingga 4 tahun atau dikenakan denda 750 juta ya. Nah, apabila kalian menemukannya, silakan lapor polisi. Dan ini undang-undangnya ada nih, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE pasal 27 ayat 8. Nah, cukup dengan ini, ada ini undang-undangnya, pasal hukumannya ada, ya kalian cukup dengan ini pasal tersebut, ya insya Allah akan diterima oleh polisi tersebut. Oke, selanjutnya itu pasal 310 dan 311 KUHP. Oke, ini mengatur tentang penghinaan dan fitnah yang dapat merugikan seseorang. Bahkan ada loh seorang artis ya yang terfitnah oleh makan hoax ya, ada, sehingga itu dilaporkan polisi. Udah laporkan saja ke pihak berwenang. Kayak selanjutnya lembaga layanan bisa dihubungi, itu contohnya seperti Kominfo atau sekarang ini disebut dengan Komdigi, Komunikasi Digital dan Informasi ya, untuk pelaporan konten negatif. Apabila kalian menemukan nih konten-kontennya yang negatif, ya kalian cuma berkoordinasi kepada Komdigi tersebut. Untuk apa? Untuk di-banned atau dihilangkan akun tersebut atau tidak dilakukan lagi. Contohnya seperti judi slot, kan sekarang banyak ya judi slot. Nah, kan cukup apabila kalian menemukannya, kalian laporkan kepada Komdigi, Komunikasi dan Digital Informasi. Selanjutnya itu polisi. Nah, ini polisi nih. Polisi itu kan mengayomi rakyat nih. Polisi cyber ya. Untuk apa? Untuk melaporkan kasus-kasus serius terkait cyberbullying tersebut. Ya, apabila kalian menemukan nih ya cyberbullying, kalian lakukan saja atau kalian laporkan saja kepada polisi. Untuk apa? Untuk menangani kasus tersebut dengan seadil-adilnya. Baik, itulah ya tentang cyberbullying. Kesimpulannya nih, cyberbullying itu ancaman yang serius di era digital ya, yang dapat berdampak negatif secara psikologi, sosial, akademik, dan profesional bagi korban. Dengan meningkatkan penanganan media sosial, kesadaran dan edukasi tentang etika digital menjadi kunci dalam mencegah kasus cyberbullying. Selain itu, peran hukum dalam menindak pelaku juga harus ditegaskan secara tegas. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari perundungan daring. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menangani kasus cyberbullying yang saya sampaikan. Saya Imron Jainuddin, selaku mahasiswa Unsika Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam angkatan 2023 kelas 4B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Rans Official.